Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam penjagaannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Biasa video Uma dibuka dengan kegiatan Uma sehari-hari sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri yang pekerjaannya mungkin sama ya teman-teman. Ibu dan istri di mana-mana itu sama aja pekerjaannya kalau misalnya dalam masalah mengurus rumah. Jadi ini sekitaran 3 hari yang lewat Uma lagi mau bikin video juga, video beberes seperti biasa, tapi si Farhan malah ada drama habis bangun tidur. Jadi Uma biarin aja sampai Farhannya tenang, nanti kalau udah tenang baru deh diajakin main. Karena kalau udah kayak gini biasanya kalau semakin Uma pujuk Farhannya malah nangisnya makin keras gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman semua gimana nih menghadapi anak yang lagi rewel atau lagi ada drama kayak Farhan ini? Komen ya. Dan maaf juga kalau videonya begini-begini aja, karena emang kegiatan di rumah itu ya selain beres-beres, masak, ngurus anak. Dan mohon maaf banget kalau misalnya rumah Uma sangat sederhana, bukan rumah-rumah estetik ala-ala home decor gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang Uma share ini bisa diambil sisi positifnya ya teman-teman. Uma mau sharing juga sedikit tentang gimana awal mulanya Uma bikin konten YouTube seperti sekarang ini. Awalnya sekitaran 1 tahun yang lewat, Uma itu sering banget nonton video beberes dari channelnya Bunda Fitriani Handayani. Jadi Uma itu karena nonton video beliau jadi lebih semangat beberes rumah, jadi lebih semangat ngurus perdapuran, beberes dapur. Nah setelah itu Uma beraniin untuk bikin konten YouTube. Awalnya itu konten YouTube Uma itu kebanyakan lebih ke beberes rumah aja ya teman-teman. Tapi setelah itu Uma nonton channelnya Umi Zeza dan teman-teman yang lain juga, dan Uma sangat terinspirasi dengan cara mereka mengelola keuangan. Kemudian Uma terapkan sendiri juga, dan alhamdulillah dari yang minus bisa menjadi hemat, bisa menabung lebih banyak. Karena hal itu pula Uma jadinya diselingin konten beberesnya sama konten budgeting. Nah dulunya Uma itu orang yang mageran banget. Jadi kalau misalnya pulang dari pondok itu lebih sering rebahan, lebih sering main handphone yang tidak berfaedah. Semenjak Uma buka channel YouTube inilah Uma baru sadar ternyata kita harus bermanfaat bagi orang banyak walaupun hanya di rumah aja. Jadi Uma ketika baca komenan-komenan dari teman-teman semuanya yang mungkin bisa mengambil sisi positif dari video-video Uma, itu kayak dapat energi baru untuk bikin video. Karena kalau misalnya teman-teman ngira pendapatan dari seorang YouTuber itu banyak, teman-teman salah banget. Dari 1000 views itu kita hanya dibayar 7.000-an ya teman-teman. Jadi jangan mikir kalau hanya dari YouTuber ini kita bisa dapat gaji yang banyak, enggak. Kecuali mungkin kalau untuk akun-akun besar seperti Atta Halilintar dan artis-artis yang lain mungkin ya teman-teman. Tapi kalau misalnya YouTuber pemula kayak Uma ini, itu jangan harap untuk dapat penghasilan yang lebih banyak. Kalau dibandingkan dengan effort untuk bikin videonya itu jauh nggak seimbang ya teman-teman. Mungkin teman-teman YouTuber yang udah monet juga ngerasain apa yang Uma rasakan. Jadi kalau hanya mengharapkan gaji dari YouTube saja, rasanya semangat untuk bikin konten itu menurun. Tapi ketika kita berpikir video kita ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, nah semangatnya bisa datang lagi.
Oke, lanjut. Kali ini Uma mau share ke teman-teman semuanya tentang review budget lebaran Uma yang kemarin Uma pakai metode harian itu. Dan ternyata metode harian yang Uma pakai itu lebih manjur ketimbang Uma pakai metode biasa. Karena kan selama bulan Ramadan ini kita lebih seringnya kadang beli takjilnya nggak nentu, ataupun masaknya nggak nentu kayak hari-hari biasa. Nah, sepertinya Uma cocoknya selama Ramadan ini pakai metode harian, alias Uma budgetkan berapa anggaran per hari yang bisa Uma pakai gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau ada yang salah Fox sama binder barunya Uma, ini bindernya dari dompetpintar.id. Teman-teman bisa langsung cek Instagramnya dan Shopee-nya di link deskripsi YouTube-nya Uma, channelnya Uma. Karena ini bindernya recommended banget, bindernya ini premium. Jadi buat teman-teman yang mungkin kuliah atau bertugas sebagai seorang yang suka catat-catat sesuatu di kantor, binder ini recommended banget sih. Nggak hanya tentang signifikansinya aja, tapi tekstur kulitnya itu premium banget. Silahkan cek Instagramnya ya di dompetpintar.id. Nah, Uma mau review juga budget Uma tinggal berapa sih, karena udah memasuki pekan kedua atau pekan ketiga ya teman-teman. Jadi pastinya anggaran itu udah mulai menipis. Nah, kalau misalnya udah menipis kayak gini, kita harus bijak banget memakai anggaran yang tersisa. Jangan sampai anggaran A dipakai untuk anggaran Z, begitupun sebaliknya anggaran Z dipakai untuk A gitu ya teman-teman. Jadi pakailah anggaran sesuai dengan pos-pos yang udah teman-teman buat di dompet pintarnya. Untuk bisa mengatur keuangan dengan baik, emang kita harus rela berkorban sedikit, agak ribet gitu ya teman-teman. Yang biasanya kita mungkin hanya pakai satu dompet yang uangnya tinggal dimasuk-masukin aja. Sekarang kita harus benar-benar bijak mengembalikan kembalian uang ke pos-posnya masing-masing biar nggak saling tercampur gitu. Nah, untuk awal-awalnya sih dulu emang agak ribet gitu ya teman-teman. Tapi karena Uma merasakan hasil dari konsistennya Uma terhadap budget dan anggaran yang udah Uma anggarkan itu, yang dulunya Uma benar-benar nggak bisa nabung, nggak punya tabungan, sekarang alhamdulillah udah mulai bisa nabung, udah mulai bisa punya tabungan. Itu udah kayak capaian yang luar biasa menurut Uma. Nah, teman-teman semuanya, jangan takut kalau misalnya awal-awal bulan atau awal-awal kita budgeting itu masih minus, karena emang gak ada hasil yang instan. Yang penting kita kuatkan tekad bahwa mengatur keuangan ini bagian dari cara kita mewujudkan mimpi-mimpi kita, begitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini udah Uma review sedikit pengeluaran Uma pekan kemarin, karena kan Uma pakai metode harian. Nah, karena Uma pakai metode harian, itu uangnya Uma campurkan aja untuk satu pekan ke dalam dompet yang kecil yang biasanya Uma pakai untuk tempat uang jajan itu ya teman-teman, yang warna pink. Dan alhamdulillah untuk pekan ini Uma nggak boncos, nggak seboncos pekan pertama. Ya walaupun lebihnya nggak banyak, cuman beberapa ribu aja, cuman 7 ribuan kalau nggak salah. Tapi alhamdulillah nggak boncos, itu udah luar biasa banget sih. Jadinya nggak ganggu tabungan dan dana lebaran. Nah, untuk dana lebaran Uma mau update sedikit karena alhamdulillah udah tercapai sesuai dengan target yang udah Uma buat untuk Lebaran 2022 ini. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya malah lebih dari ekspektasi Uma. Yang Uma ekspektasinya bisa mengumpulkan sebanyak 1 juta, dan alhamdulillah Uma bisa ngumpulin lebih kurang sekitaran 1,7 juta gitu ya teman-teman. Nah, itu ada lembaran yang warna putih, itu Uma pakai untuk menuliskan nama-nama ponakan atau saudara-saudara yang Uma pengen bagiin THR-nya, karena kan Uma jarang banget bisa bagiin THR dari uang Uma sendiri. Biasanya kalau bagi-bagi THR itu dari uang suami. Nah, kali ini Uma bisa menyisihkan sedikit dari uang sendiri. Alhamdulillah banget.
Nah, karena pendapatan Umah sebagai konten kreator itu nggak menentu ya teman-teman. Jadi dalam 1 bulan itu Umah bisa gajiannya beberapa kali, misalnya dari Shopee, dari YouTube, dan dari endorsan itu kan nggak nentu sama sekali. Nah, untuk per tanggal 14 kemarin Umah alhamdulillah gajian dari Shopee affiliate itu sebanyak 2,6 juta. Dan ini Umah benar-benar nggak ada maksud untuk ria dan sombong. Kali aja teman-teman bisa terinspirasi untuk bikin konten di Instagram ataupun YouTube, kemudian teman-teman gabung di Shopee affiliate. Nah, Shopee affiliate ini lumayan banget sih menurut Umah, jauh lebih tinggi ketimbang dari YouTube itu sendiri. Tapi asalkan yang kita share itu tentunya barang-barang yang benar-benar sesuai, nggak ada tipu-tipu, linknya sesuai dengan apa yang kita beli misalnya. Jadi si Shopee affiliate ini biasanya Umah lebih banyak share-nya kan di akun Instagramnya Umah. Dan alhamdulillah bulan kemarin itu Umah gajian ada 3 jutaan per bulannya. Dan bulan April ini alhamdulillah banget Umah bisa gajian sebanyak 5,6 juta ya teman-teman. Dan Umah gak ada maksud ria ataupun sombong, karena semua ini hanya titipan. Dan si Shopee affiliate ini juga gak menentu gitu penghasilannya. Nah, lanjut, sebelum uangnya kepake untuk hal-hal yang tidak penting, karena kan biasanya kita perempuan ini kalau udah lihat uang banyak itu udah kalap mata pengen beli semuanya. Langsung aja deh Umah langsung kotak-kotakin sesuai dengan anggaran yang udah Umah buat di awal bulan April kemarin. Nah, yang pertama itu ada sebanyak 500 ribu maksudnya. 500 ribu ini untuk mertua dan keluarga suami, biar mertua juga bisa merasakan sedikit rezeki dari menantunya gitu ya teman-teman. Walaupun nanti suami bakalan ngasih juga, cuman beda aja kalau misalnya hasil dari jerih payah kita sendiri. Nah, selanjutnya Umah mau masukin ke dana darurat, karena kan dana darurat ini penting banget. Takut-takut misalnya kalau ada boncos atau ada pengeluaran tak terduga, jadi Umah bisa andalin dana darurat ini biar uangnya nggak kepake untuk hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak dibutuhkan, terlalu dibutuhkan gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang 1 juta itu Umah nggak ambil, Umah taruh di ATM aja uangnya. Jaga-jaga kalau misalnya ada keperluan yang harus ditransfer gitu ya teman-teman. Nah, sisa yang 500 ini Umah mau bikin sinking funds baru, sinking funds handphone, karena untuk kebutuhan konten YouTube, Instagram itu HP Umah ini udah sangat tidak memungkinkan memorinya. Kalau kamera sih masih bagus-bagus aja, tapi kalau memori itu udah harus setiap kali Umah bikin video YouTube harus dihapus dulu baru bisa bikin video selanjutnya. Nah, makanya Umah ingin bikin sinking funds handphone dengan budget 5 juta. Kali ini Umah mau beli handphone yang RAM dan memorinya lumayan gede gitu ya teman-teman. Nah, ini Umah gambarnya asal aja, nggak digambar bagus-bagus seperti sinking funds yang lain, karena Umah rencananya bakalan penuhi sinking funds-nya dalam jangka waktu dekat. Mudah-mudahan ada rezekinya, amin ya robbal alamin. Nah, lanjut, masih ada sisa 200 ribu. Uang yang 200 ribu ini rencananya untuk menutupi kebutuhan Ramadan aja. Mungkin Umah mau masukin ke dana bulanan. Rencananya mau Umah masukin ke pekan kedua, tapi Umah masukin ke uang bulanan aja karena bakalan banyak kebutuhan yang lebih besar dari biasanya. Karena Ramadan ini adik Umah pulang, terus nanti pas mau lebaran orang tua juga pulang ke rumah. Oke, mungkin sekian dulu video Umah kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton sampai akhir. Sorry ada suara dubbingnya Farhan di belakang. Thank you for watching. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.